Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Untuk video kali ini, teman-teman sekalian, akan saya bagikan teknik klasifikasi data penginderaan jauh menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis objek, atau lebih dikenal dengan OBIA, Object Based Image Analysis, yang dikembangkan dari teknik klasifikasi sebelumnya. Jika pada teknik klasifikasi sebelumnya, klasifikasi didasarkan pada pendekatan berbasis pixel dengan nilai spektral atau nilai kecerahan, maka pada klasifikasi berbasis objek melibatkan unsur-unsur interpretasi lain seperti tekstur dan bentuk objek di samping nilai spektral. Aplikasi yang akan digunakan adalah Ecognition Developer, salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Trimble, dan pada video kali ini yang digunakan adalah Ecognition 9. Seperti ini kira-kira arsitektur dari aplikasi Ecognition. Untuk melakukan klasifikasi berbasis objek, tahap pertama, tambahkan terlebih dahulu data penginderaan jauh. Akan saya contohkan bagaimana melakukan klasifikasi data foto udara drone. Pilih Create New Project, atau pada menu File pilih New Project, sama. Kemudian cari file yang akan digunakan. Saya sudah punya satu file foto udara. Kemudian tekan tombol OK. Pada project name bisa diberi nama Object Based Image Analysis sampel. Nah, pada create project ini, Ecognition menyiapkan subset selection untuk memilih area tertentu AOI yang akan kita klasifikasi. Jika tidak menggunakan subset, maka seluruh foto udara atau data penginderaan jauh akan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Saya contohkan, misalnya dengan menekan tombol OK, maka seluruh area dari foto udara akan kita klasifikasi. Nah, jika teman-teman hanya menginginkan beberapa area saja, maka pada Create New Project pilih Sampel atau Data, kemudian pilih buat terlebih dahulu nama file Object Based Image Analysis Sampel, kemudian pilih Subset Selection, tentukan area of interest yang akan diklasifikasi dengan cara drag dan membuat batasan pada area yang akan kita klasifikasi. Jika sudah, tekan tombol OK. Di sini ada informasi batas baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian tekan tombol OK. Subsetnya tidak aktif lagi, artinya bahwa sudah ada area yang kita pilih AOI tertentu pada seluruh area data penginderaan jauh yang kita gunakan. Kemudian tekan tombol OK. Nah, maka pada area ini saja yang akan kita klasifikasi. Selanjutnya, Ecognition memiliki 4 view. Ini yaitu yang pertama, load and manage data, konfigurasi analisis, review result, dan develop result rule set. Nah, karena kita akan bekerja dengan rule set dari Ecognition, maka pilih tampilan ini atau view ini, develop rule set. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Ada process tree, process properties, image object information, dan class hierarchy. Algoritma klasifikasi yang akan kita terapkan adalah algoritma klasifikasi nearest neighbor yang ada pada menu classification. Tahap pertama untuk melakukan klasifikasi Object Based Image Analysis atau berbasis objek, pada proses tree kita persiapkan terlebih dahulu hierarki dari proses melakukan klasifikasi dengan cara klik kanan pada proses tree, kemudian pilih Append New. Pada edit proses, buat hierarki pertama adalah segmentasi. Kemudian tekan tombol OK. Maka
maka segmentasi akan muncul pada proses tree sebagai tahap pertama hierarki membuat rule set. Jadi ini namanya rule set. Kemudian pada segmentasi, jika di Apple New, kita tambahkan turunan dari hierarkinya dengan cara klik kanan pilih insert child. Nah, di sini kita buat namanya adalah spectral difference. Kemudian tekan tombol OK. Nah, ini artinya spectral difference hierarki dari bagian dari rule set yang pertama, yaitu segmentasi. Kemudian pada spectral difference di kanan pilih insert child. Gunakan algoritma multi resolution segmentasi. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan segmentasi untuk mengelompokkan objek-objek menjadi kelompok yang sama, atau segmen objek-objek akan dikumpulkan pada segmen yang sama berdasarkan nilai spektral, bentuk maupun warna. Nah, pada bagian level name bisa kita rubah namanya menjadi level 1. Kemudian pada image layer weight, ini adalah bobot yang bisa kita tentukan berbeda-beda pada setiap band. Karena ini foto udara, maka ini akan saya biarkan sama. Kemudian pada skala parameter, ini adalah skala segmentasi, di mana segmentasi itu akan menentukan pengelompokan dari objek-objek. Semakin besar nilai segmentasi, maka pengelompokannya akan dalam ukuran yang lebih besar, dan sebaliknya jika nilainya semakin kecil, maka pengelompokan objek akan semakin banyak. Heterogenitas objek yang tinggi, maka segmentasi akan juga menjadi lebih banyak. Dalam contoh ini akan saya gunakan skala segmentasi untuk mengelompokkan objek, yaitu 200. Tidak ada ketentuan. Teman-teman bisa melakukan percobaan trial and error untuk melihat apakah objek-objek sudah bisa dikelompokkan dengan baik atau tidak. Tidak ada overlap antara objek. Kemudian pada composition homogeneity kriteria ada shape dan compactness. Kita gunakan saja nilai default. Kemudian tekan tombol execute untuk mengeksekusi segmentasi yang kita buat dengan skala 200. Tekan tombol execute. Pada bagian kiri ada informasi tentang waktu proses segmentasi. Kita tunggu prosesnya untuk sampai berakhir. Oke, setelah berakhir proses segmentasi, teman-teman perlu memperhatikan apakah hasil dari skala segmentasi yang kita buat 200 objek-objek sudah bisa dikelompokkan terpisah dengan baik atau tidak. Bisa diklik untuk melihat ini. Jika sudah oke, maka sudah cukup skala segmentasi. Jika belum, misalnya ada overlap objek, vegetasi tidak terpisah dengan bangunan dan sebagainya, maka jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan skala segmentasi atau memperkecil skala segmentasi dengan jumlah objek yang akan lebih banyak. Nah, untuk skala segmentasi pada data ini sebesar 200, jumlah objeknya adalah 884 objek. Jika dirasa sudah cukup,
Selanjutnya pada spectral difference kita buat insert child yang berikut dengan algoritma spectral difference segmentation. Spectral difference segmentation algoritma ini berfungsi untuk menggabungkan objek-objek yang mirip. Nah, dengan memilih spectral difference segmentation, kemudian level yang tadi kita buat level 1. Setelah memilih spectral difference segmentation, selanjutnya tekan execute untuk recognition mengeksekusi, menggabungkan, mengelompokkan segmen-segmen. Jadi tadi jumlah objeknya adalah 884. Setelah digunakan algoritma spectral difference segmentation, maka objek-objek akan dikumpulkan dan dari jumlah 800 akan berkurang menjadi 700 atau lebih sedikit jumlah objek karena beberapa objek telah digabungkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap membuat klasifikasi dengan cara klik kanan pada segmentasi, kemudian pilih append new. Tahap berikutnya yang kita buat adalah klasifikasi. Ini tekan saja tombol OK. Nah, kedudukan klasifikasi adalah bagian kedua dari proses tree. Bagian pertama adalah segmentasi yang tadi telah kita buat skala segmentasi dan spectral difference untuk menggabungkan beberapa objek. Tahap kedua adalah klasifikasi. Sebelum membuat hierarki dari klasifikasi, terlebih dahulu definisikan objek pada kelas hierarki. Misalnya kita akan membuat kelas bangunan pertama, kemudian jalan kedua, ketiga adalah lahan terbuka, keempat adalah vegetasi, pohon-pohon yang besar, kemudian kelas yang kelima adalah semak. Nah, cara membuat kelas, klik kanan pada kelas hierarki, kemudian pilih insert class. Kelas yang pertama adalah bangunan. Pilih warna. Kemudian tekan tombol OK. Di kelas hierarki sudah ada satu kelas bangunan. Kemudian kelas yang kedua, klik kanan insert class, pilih jalan. Tentukan warna. Kemudian tekan tombol OK. Dengan cara yang sama kita buat kelas yang berikut. Insert class, kemudian kelas yang berikut adalah lahan terbuka. Kemudian pilih warna dari lahan terbuka adalah biru muda. Kemudian kelas yang berikut adalah vegetasi. Insert class, kemudian berikan nama kelas vegetasi. Warnanya adalah hijau misalnya. Kemudian kelas yang kelima adalah semak. Pilih warna. Oke. Pada kelas hierarki akan diatur berdasarkan alfabet. Selanjutnya definisikan setiap kelas dengan cara memilih objek-objek pada segmentasi yang telah dibuat. Tampilan dari layar bisa kita atur, view klasifikasi, kemudian view layer, pilih transparan. Nah, langkah selanjutnya pada menu klasifikasi, submenu sampel, pilih select sampel. Untuk kita lakukan pemilihan beberapa sampel berdasarkan kelas yang telah kita buat. Yang pertama misalnya bangunan. Klik atau pilih bangunan, kemudian pada segmentasi yang telah dibuat, pilih beberapa objek yang kita definisikan sebagai bangunan. Caranya double klik. Pilihlah objek-objek dengan tekstur yang berbeda, warna atau
bentuk yang berbeda, pilih beberapa. Cara yang sama kita lakukan untuk objek yang lain. Pilih dulu beberapa objek bangunan. Kemudian untuk jalan, klik pada kelas hierarki jalan. Kemudian double klik pada objek yang kita definisikan sebagai jalan. Untuk lahan terbuka, pilih lahan terbuka, kemudian pilih sampel yang dianggap lahan terbuka. Kemudian semak, kira-kira ini, dan vegetasi. Pilih beberapa objek yang mungkin berbeda skala warna maupun bentuk. Nah, jika semua sampel telah dipilih, selanjutnya pada menu klasifikasi algoritma nearest neighbor yang kita gunakan, pilih edit standar nearest neighbor feature space. Yang akan kita gunakan sebagai nilai dalam proses klasifikasi adalah standar deviasi dan nilai rata-rata. Pada edit standar objek fitur, pilih layer value, kemudian ada mean dan standar deviasi. Kita akan menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk melakukan klasifikasi. Double klik mean dan standar deviasi. Pada selected telah terpilih objek fitur adalah rata-rata dan standar deviasi. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya klasifikasi. Ada menu classification nearest neighbor, apply standar pada semua kelas. Nah, pilih seluruh kelas, kemudian OK. Setelah itu pada proses tree klasifikasi, klik kanan insert child untuk menggunakan algoritma classification. Nah, pada algoritma klasifikasi ini class filter tetap saja none, dan pada active class pilih semua kelas yang akan kita klasifikasi. Unclassified tidak perlu dipilih, kemudian tekan tombol OK, kemudian tekan tombol execute. Nah, kita tunggu proses klasifikasi. Tidak ada lagi loading, maka kita coba lihat hasil klasifikasi view classification. Nah, ini adalah hasil klasifikasi. Jika ada beberapa kelas yang kita anggap tidak tepat dalam proses klasifikasi, maka kita bisa melakukan pengeditan dengan cara pilih dulu view layer. Misalnya, lihat dulu klasifikasinya. Apakah bangunan sudah tepat? Ini bangunan. Nah, misalnya ini untuk objek jalan terkelas menjadi bangunan. Untuk merubah ini, pilih. Jika terseleksi akan berwarna merah. Kemudian pilih kelas jalan, double klik objek yang kita pilih. Maka dari bangunan sudah berubah menjadi jalan. Kemudian seleksi kembali sampai berwarna merah, dan pada klasifikasi klik kanan, pilih saja execute on selected object. Jangan memilih execute karena kalau dipilih execute maka akan dieksekusi seluruhnya. Jadi untuk objek yang kita pilih saja execute on selected object. Nah, maka hasil yang tadi setelah koreksi, lihat kembali pada view classification, sudah berubah menjadi objek jalan. Kemudian perhatikan lagi. Nah, misalnya ini adalah lahan terbuka, padahal
ini adalah bangunan, pilih lahan terbuka, kemudian pilih terlebih dahulu bangunan dan double klik objek yang kita pilih. Jika ini adalah lahan terbuka, double klik sebagai, kemudian yang telah kita ubah, klik kemudian pilih, klik kanan execute on selected object. Ada 3 tadi yang kita pilih, seleksi terlebih dahulu kemudian klik kanan execute on selected object. Sekarang kita lihat hasil klasifikasinya. Oke, ini bangunan, ini adalah bangunan. Kita double klik, pilih bangunan, kemudian double klik, kemudian pilih, klik kanan execute on selected object. Kita lihat lagi hasil klasifikasi. Oke, ini ada bangunan yang terkelaskan menjadi lahan terbuka. Pada pilihan bangunan, kemudian double klik 1 kali untuk menyeleksi dan klik kanan execute on selected object. Jika seluruh objek dipastikan telah sesuai, memang membutuhkan kesabaran dalam proses ini. Oke, ini bangunan, kita rubah lagi dan terkelaskan menjadi jalan. Setelah double klik, jangan lupa untuk double klik, pilihlah objek-objek yang akan dirubah, kemudian klik 1 kali untuk memilih, klik kanan pada klasifikasi execute on selected object. Lihat lagi hasil klasifikasi. Ini adalah bangunan. Oke, klik kanan, klik, kemudian klik kanan execute on selected object. Nah, ini juga bangunan dan dianggap sebagai lahan terbuka. Oke, tidak apa-apa, lahan terbuka. Jika sudah, kita periksa lagi apakah ini oke, vegetasi. Jadi kita bisa memilih transparan, non transparan outline objek, lebih mempermudah kita di dalam melihat objek-objek apakah sudah terkelaskan dengan baik. Oke, ini adalah vegetasi, seharusnya bukan semak. Pilih vegetasi, kemudian double klik, pilih, kemudian klik kanan execute on selected object. Jika dirasa sudah cukup, oh ini masih ada. Oke, nah ini vegetasi padahal bangunan, pilih bangunan, kemudian double klik, seleksi, kemudian klik kanan execute on selected object. Jika sudah, maka proses selanjutnya kita melakukan penggabungan semua objek-objek yang telah dikelaskan. Oh, ini masih ada 1. Jadi membutuhkan kesabaran sebenarnya. Ini adalah lahan terbuka. Double klik, kemudian klik. Lahan terbuka, klik. Klik kanan, execute on selected object, kemudian kita lihat hasilnya. Jika sudah cukup, dirasa objek-objeknya telah bisa ditentukan, maka selanjutnya kita lakukan penggabungan. Nah, ini ada salah satu yang tidak dikelaskan, pilih saja, ini kita anggap vegetasi, kemudian double klik, klik 1 kali, klik kanan execute on selected object.
adalah vegetasi, kita pilih vegetasi, kemudian double klik, pilih, kemudian klik kanan, execute on selected object. Oke, vegetasi, klik, kemudian execute. Oke, kita anggap saja bahwa ini telah sesuai, telah sesuai. Kemudian kita juga bisa melihat hasil akurasinya. Pilih akurasi assessment pada menu tools, kemudian pilih error matrix on sample, kemudian show statistik. Nah, overall akurasinya 1, sorry, tools, kemudian akurasi assessment, select class seluruhnya, pilih error matrix, kemudian show statistik. Nah, oke, selangkah selanjutnya kita gabungkan semua objek menjadi objek yang sama dengan cara membuat new di solve. Kemudian tekan tombol OK. Pastikan bahwa di solve adalah hierarki yang ketiga. Kemudian insert child kita buat di solve masing-masing kelas. Klik kanan pada di solve, kemudian insert child, solve, singkat saja di solve this bangunan, kemudian OK. Cara yang sama, insert child pada bagian do, di solve jalan. Insert child di solve lahan terbuka, kemudian yang terakhir di solve insert child, di solve vegetasi. Urutan ini bisa diatur, bangunan paling atas, jalan, lahan terbuka, semak, dan vegetasi. Nah, selanjutnya pada dissolve bangunan, klik kanan insert child. Pada algoritma tidak terdapat algoritma dissolve, yang ada adalah merge region. Pilih algoritma merge region. Kemudian pada kelas filter, karena kita akan melakukan penggabungan seluruh kelas bangunan, pilihannya adalah bangunan. Kemudian tekan tombol OK. Jangan lupa Fusion Super Object, pilih yes, kemudian execute. Cara yang sama kita buat untuk kelas-kelas yang lain. Insert child, algoritmanya adalah merge region. Kelas filter, jalan yang akan kita pilih kelas jalan, kemudian OK. Jangan lupa fusionnya adalah yes, kemudian execute. Untuk lahan terbuka sama, insert child, di algoritma merge region, kelas filternya adalah lahan terbuka, kemudian fusionnya adalah yes, tekan tombol execute, semak, klik kanan, insert child,
kemudian algoritmanya adalah merge agent, filter kelasnya adalah smart, oke, kemudian fusionnya adalah yes, execute. Yang terakhir vegetasi, insert child, merge, ini vegetasi, kemudian execute. Nah, sekarang seluruh kelas yang tadi terpisah telah dibuat menjadi kelompok yang sama. Jumlah objek berkurang menjadi 280 objek dari 7.000 tadi, 700. Nah, selanjutnya data ini sudah bisa kita ekspor ke save file untuk bisa kita buka pada aplikasi ArcGIS. Caranya klik kanan, ekspor result, kemudian yang kita ekspor adalah save file, content type-nya adalah polygon raster, format save file, level 1, berikan nama land use sampel, select class, pilih semua kelas, kecuali ya, pilih saja semua kelas, kemudian tekan tombol OK. Pada select feature, pilih class related feature, kemudian relation to classification, double klik class name. Kemudian tekan tombol OK. Maka di sini telah ada relation to class adalah class name. Jadi kita memberikan field nama kelas. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya tekan export. Tentukan lokasi penyimpanan. Saya akan simpan di sini data. Kemudian tekan tombol OK. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya pada aplikasi ArcGIS, tambahkan data yang telah kita ekspor. Nah, dan use sampel. Ya, ini adalah data hasil klasifikasi. Kita lihat atribut, ada class name dan bisa kita simbolisasi berdasarkan class name yang tadi kita buat. Simbologi, kemudian categorize, class name, pilih coloram, kemudian add value, kemudian tekan tombol OK. Kita melakukan simbolisasi berdasarkan warna yang kita kehendaki. Kemudian bisa juga properties all symbol untuk tidak menggunakan outline color. Jadi kita mau menyamakan warna dengan pada Ecognition, bangunan orange, jalan berwarna coklat, lahan terbuka berwarna biru cyan, kemudian semak kuning, vegetasi berwarna hijau. Oke, unclassified tidak kita gunakan, remove saja. Inilah hasil dari klasifikasi berbasis objek menggunakan Ecognition. Dan kita juga bisa menambahkan field untuk menghitung luas dari masing-masing kelas yang telah kita klasifikasi. Pilih tipe, kemudian untuk menghitung luas, layer koordinat sistemnya dirubah menjadi zona UTM, kemudian klik kanan, calculate geometry, pilih hektar. Nah, inilah luas yang telah kita hitung.
Saya kira demikian bagaimana cara sederhana melakukan klasifikasi berbasis objek menggunakan aplikasi Ekognition. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang telah subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel ini untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.